Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester kami dengan judul Alzheimer Detection Application. Saya mempunyai latar belakang yaitu penyakit Alzheimer merupakan salah satu penyakit demensia yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif yang signifikan, termasuk memori berpikir dan kemampuan berperilaku sehari-hari. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit Alzheimer menyumbang sekitar 60-70% dari seluruh kasus demensi di dunia dan diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Dampak penyakit ini tidak hanya dirasakan oleh penderitanya, tetapi juga oleh keluarga dan kesehatannya sendiri. Pemrosesan citra medis akan memberikan sebuah solusi dalam mendiagnosis dini penyakit Alzheimer yang dimana dengan menggunakan model dan algoritma yang sudah dibangun, maka dapat mendeteksi diagnosis awal penyakit tersebut dari hasil gambar MRI atau CT. Tujuan dari pembuatan website ini adalah yang pertama, membantu mendeteksi gejala awal pada penderita penyakit Alzheimer. Yang kedua, memberikan peringatan dini kepada penderita penyakit Alzheimer. Dan yang ketiga, dapat memberikan pengobatan lebih awal kepada penderita Alzheimer. Dan ini adalah website untuk mendeteksi penyakit Alzheimer yang bernama Alzheimer Detection Application. Di sini menjelaskan tentang apa itu penyakit Alzheimer, dan di sini di website ini juga mengkategorikan ke dalam uh, tiga kategori umum. Yang pertama ada Alzheimer disease, mild kognitif, dan juga kognitif normal. Di sini juga menjelaskan penyebab penyakit Alzheimer dari penumpukan protein abnormal, faktor genetik, usia lanjut, dan juga faktor lingkungan. Yang terakhir di sini menjelaskan tindakan sesuai diagnosis. Yang pertama ada Alzheimer disease dengan mengkonsultasikan dengan dokter spesialis, lalu ada mild cognitive impairment yaitu perubahan gaya hidup, dan yang terakhir adalah kognitif normal. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan training model yang dimana di sini kita menggunakan YOLO V8 yang nantinya YOLO V8 ini akan digunakan untuk mendeteksi Alzheimer itu sendiri. Nah, pertama-tama di sini kita melakukan untuk cek GPU kita, yaitu menggunakan NVIDIA Strip SMI. Nah, kita melakukan itu untuk mengetahui kondisi GPU kita, dan nantinya GPU ini akan digunakan untuk proses training model kita agar bisa menjadi lebih cepat. Nah, kemudian ini ada import operating system dan ini di sini kita harus menginstal dulu YOLO V8-nya dan juga Ultralytics. Setelah di-download nantinya akan di-import. Kemudian di sini ada pre-trained Coco model yang dimana di sini kita mencoba untuk mengambil model yang sudah ada yang intinya dicoba. Nah, kita kan tadi menggunakan YOLO V8. Nah, kita ambil model yang sudah ada YOLO V8 ini yang sudah di training menggunakan dataset Coco. Yang nanti kita coba apakah model ini sudah bisa apa belum. Di sini kita menggunakan image dari RoboFlow yaitu bergambar anjing. Nah, setelah image-nya yang di-download, kita coba nih predik si image anjing ini pakai dataset YOLO yang sudah di training menggunakan model Coco. Nah, di sini menunjukkan hasilnya. Di sini ada bounding box untuk anjing dan ada bounding box untuk person. Yang dimana berarti training model dari Coco ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya di sini kita memakai dataset custom yang dari RoboFlow. Jika kita memakai dataset custom dari RoboFlow, berarti kita harus menginstal dulu RoboFlow-nya, dan juga di sini kita harus mengimport si dataset yang ada di RoboFlow itu tersebut. Di sini menggunakan iterasi, kita mengambil dari RoboFlow, kemudian kita import. Nah, di sini kita ada import projectnya namanya Deficiency Sawit dari project Alzheimer, kemudian versinya, dan juga di sini kita mau versi yang di-download itu versi apa dataset. Di sini kita memilih YOLO V8. Nah, setelah kita mendownload dataset yang dari RoboFlow itu sendiri, selanjutnya kita akan melakukan training model dari si YOLO ini menggunakan dataset yang sudah kita download tadi dari RoboFlow. Di sini kita menggunakan model YOLO V8S, yaitu model YOLO V8 Small. Kenapa? Agar model ini lebih ringan dan model YOLO V8S ini terbiasa untuk menggunakan dataset dalam jumlah kecil. Nah, kemudian di sini bisa dilihat, di sini epochnya 100 dan juga image size-nya 640. Epoch 100 ini berarti si model akan melakukan perulangan iterasi sebanyak 100 kali dalam melatih si trainingnya. Di sini image size 640 untuk mempercepat proses dari trainingnya. Kemudian jika dilihat, nah ini iterasi epochnya nantinya. Nah, kalau udah berjumlah 100 nanti akan ada hasil berupa analytic summary. Jadi kita bisa tahu nih kayak box prediction-nya berapa, recall-nya berapa, dan juga MAP-nya berapa berdasarkan hasil training tadi.
Kemudian lanjut di sini kita masuk ke evaluasi dari hasil modelnya. Di sini kita menggunakan matrix untuk mencari tahu lebih detail, membaca lebih detail mengenai hasil training model kita. Dan ini untuk hasil conversion matrixnya. Kemudian di sini juga kita memanggil graph untuk result dari hasil tren kita. Kalau di sini trend box loss-nya ini makin epochnya makin 100, ini trend box loss-nya itu makin turun, yang berarti loss dari si model hasil tren kita itu menjadi lebih sedikit. Dan si matrix precision ini jika sudah menunjukkan grafik yang positif karena epochnya lebih tinggi dan si hasil precisionnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, di sini juga ada evaluasi hasil modelnya berdasarkan dataset validation yang ada di dataset yang ada di RoboFlow. Nah, di sini kita coba panggil gambar dari validation test, kemudian kita prediksi menggunakan eh, model yang sudah ada. Di sini bisa kita lihat untuk hasil-hasil prediksinya. Kemudian di sini kita validasi hasil custom modelnya yang sudah fix nih dari si training model yang sudah kita buat. Nah, di sini kita panggil dulu model yang sudah selesai, yaitu base.pt dari hasil train. Kemudian di sini kita coba validasi hasil-hasilnya. Nah, kalau ini sudah kita run, maka akan muncul hasil mengenai prediction, recall, dan juga MAP. Nah, bisa dilihat di sini untuk kelasnya all itu mendapatkan MAP atau mean average prediction sebesar 0,571. Kemudian untuk si Alzheimer disease-nya ini mendapatkan MAP sebesar 0,5, kognitif normalnya 0,7, dan mild kognitifnya itu sebesar 0,4. Dan itu untuk dari bagaimana kita untuk mentraining modelnya. Oke, melanjutkan dari rekan saya Revi tadi, di sini untuk kode dari program itu sendiri. Nah, pertama bisa lihat sini ada import-import, di mana kita ini mengimport dari beberapa hal, dari beberapa library untuk menjalankan aplikasi ini, menjalankan model tersebut. Nah, berhubung dengan model juga kita di sini mengambil model dengan model yang terbaik yaitu BSPC dari model YOLO untuk menginputkan model tersebut dalam kode aplikasi ini. Lalu di sini ada dev process image, di mana di sini itu kita akan menginput image dan akan memprosesnya melalui model-model tersebut tadi, sehingga bisa mendapatkan hasil prediksi. Dan untuk hasil prediksinya sendiri itu kita itu menggunakan draft Dropbox, di mana untuk memvisualisasikan hasil tersebut kita membuat box dari gambar tersebut, sebuah box atau kotak yang sananya akan ada kotak berwarna dan terdapat kata-kata apakah ini punya otak yang normal atau yang ber-Alzheimer. Lalu setelah lakukan semua itu ada juga analyze MRI, di sini digunakan untuk menginikan image pad, image yang input gambar yang tadi untuk ke dalam dua jenis gambar, yaitu gambar ini dan juga gambar segmented threshold. Terakhir itu ada histogram untuk menjalankan gambar menjadi sebuah histogram berdasarkan kepadatan pixel pada gambar tersebut. Di sini ada stage page config, di mana stage page config ini mengatur UI yang ada dalam nanti aplikasi tersebut. Seperti ini ada Azure Detection Application tentang aplikasi, teks-teks yang menjelaskan tentang aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir ada if uploaded is not known, maka ini adalah sebuah worst case apabila case-nya itu gambarnya tidak terdeteksi. Dan apabila gambarnya terdeteksi, kita akan melakukan try model tadi, load model, bounding box, proses-proses yang tadi. Dan apabila memang tidak terjadi itu, maka akan ada message error, yaitu berupa terjadi kesalahan saat memproses gambar. Sekarang saya akan melakukan tes dan menganalisis apa yang dihasilkan oleh sistem yang kami buat. Ya, pertama saya akan melakukan uploading dulu terhadap gambar yang akan dipakai. Nah, pada gambar pertama ini adalah gambar yang merupakan gambar otak seseorang yang sehat. Nah, bagaimana dengan hasil dari sistemnya? Yang pertama ini adalah hasil pembacaan model YOLO yang telah dibuat, itu menyatakan bahwa kognitif normal 0,47, yang artinya otak ini adalah otak yang sehat. Kemudian selanjutnya ada deteksi tepi. Nah, di deteksi tepi ini kita dapat melihat tepi atau mungkin dalam konteks ini ya berarti jaringan dari otak seseorang gitu. Nah, selanjutnya ada bagian segmentasi, atau bagian ini tuh merupakan bagian yang mengsegmentasi atau mengkelompokkan bagian mana saja yang merupakan bagian yang menyatakan bahwa normal dan juga tidak. Nah, selanjutnya adalah histogram disebut intensitas pixel. Nah, pada bagian ini itu adalah terdapat histogram yang menampilkan kepadatan dari sebuah pixel gitu. Nah, yang 0 ini artinya mungkin yang sumbu pixel intensity ini adalah 0 sampai 150, artinya 0 itu artinya hitam dan 150 itu artinya terang. Nah, pada gambar ini bisa dilihat gambar ini tuh
banyak sekali pixel yang hitam. Kemudian ada sedikit tonjolan di 100, artinya ada yang cukup terang, tapi tidak ada di 250, berarti tidak ada yang terang. Nah, sebagai perbandingan mungkin selanjutnya saya akan mengupload gambar otak yang terkena Alzheimer. Nah, pada gambar ini terdapat dua gambar otak sekaligus. Dua gambar otak yang terkena Alzheimer. Nah, pada model ini itu bisa baca keduanya. Nah, misalnya yang terlihat nih, Alzheimer disease 0,72, artinya keyakinannya 0,72 bahwa otak ini terkena Alzheimer. Selanjutnya adalah deteksi tepi. Di sini juga bisa dilihat bahwa ada perbedaan. Di tengahnya ini ada seperti huruf X silang. Nah, ini tuh artinya seorang tuh terkena Alzheimer berdasarkan apa yang telah kami teliti gitu. Nah, selanjutnya ini ada segmentasi. Ya, di sini juga bisa dilihat bahwa ada X-nya, di sini ada X. Jadi ini benar-benar mensegmentasi antara bagian otak yang bukan bagian jaringan dan juga yang terkena gitu, yang terkena dan yang tidak gitu. Nah, untuk pada bagian histogram ini terdapat sebuah perbedaan juga ya. Kalau misalnya yang ini itu ada sedikit tonjolan di 250, artinya ada bagian yang terang atau bagian yang putih, itu benar-benar ada yang benar-benar putih, tapi juga yang agak putih mungkin sebutnya itu juga ada, tapi yang tentunya yang paling banyak adalah yang hitam karena memang didominasi oleh warna hitam. Mungkin sedikit tambahan ya, tadi lupa saya sebutkan bahwa deteksi tepi itu menggunakan algoritma Kenny. Kenapa algoritma Kenny dibandingkan dengan mungkin Sobel atau yang lain? Itu karena algoritma Kenny ini tuh yang paling kompleks dan juga yang paling akurat untuk membaca gambar hasil medis dibandingkan dengan yang lain. Mungkin cukup sekian untuk analisis dan juga tes percobaannya. Baik, sebagai penutup dari video ini, kami telah membuat sebuah website untuk mendeteksi penyakit dari Alzheimer, di mana kami sudah berhasil menganalisis data dengan menggunakan model YOLO V8 pada citra medis. Sistem ini mampu mendeteksi Alzheimer dengan menganalisis perubahan struktur dari otak. Tujuan dari pembuatan website ini yaitu membantu mendeteksi gejala awal pada penyakit Alzheimer dan memberikan peringatan dini kepada penyakit Alzheimer, lalu dapat memberikan pengobatan lebih awal kepada penderita penyakit Alzheimer. Melalui proses yang mencakup pre-processing data, pelatihan modal dan analisis hasil output seperti deteksi tepi, segmentasi threshold, dan histogram pixel, sistem ini dapat membantu membedakan antara otak yang sehat dan yang menunjukkan tanda-tanda Alzheimer. Hasil ini menunjukkan potensi besar dalam membantu deteksi dini yang dapat mendukung langkah pengobatan lebih awal dan penanganan yang lebih optimal bagi penderita penyakit Alzheimer. Sekian dari penjelasan website pendeteksi penyakit Alzheimer yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengolahan citra dan grafika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.